2009, 13 Maret, aku ke Malaysia, nemu India, langsung ketemu sama ibunya. Ngomong suka sama ibunya. Ya, Minta izin. gimana? Alila juga ada perasaan sama lo, gengsi. Pasti, itu mah udah pasti. Di saat waktu aku lagi jalanin hukuman di dalam penjara, terus anak aku yang paling kecil yang cowok datang, terus aku keluar. Pas keluar dia dikasih tahu, Dedi, kok Dedi keluarnya dari kandang burung? Lo tuh keluar dari itu aja di live-in, mau Live, di-live-in. gue mau keluarnya aja nih live. Pas keluar, tangkap lagi. Masa? Lo dibayar padahal gua 40 juta? 40 juta sekali show. Kayak Aristoteles pernah mendapatkan jodoh, kata dia. Nggak usah melihat dari berbagai macam arah, cukup lihat ke kanan dan lihat ke kiri, gitu katanya. Coba Gigi lihat ke kanan, kemudian lihat ke kiri. Wah, nah gitu tuh contohnya jodoh gitu kan, itu sebenarnya. Kalau subscribe gratis, cepetan, dibentak tombol merah, tombol merah, tombol merah. Jangan lupa, cepetan, gratis. Sayang, ini akan ada artis yang kita akan tanya hal yang paling terhappy buat mereka dan hal yang paling tersedih untuk mereka. Kalau kamu hal paling terhappy apa? Punya Rafathar. Punya aku? Ya iya, kalau udah punya Rafathar pasti punya kamu terus Rafathar tuh kayak wow gitu. Kalau aku hal yang paling terhappy ya ini. Minum Cool Time coconut water. Segarkan harimu. Segarkan saya. Segar. Seger dong. Nah, pokoknya kamu tanya sama Vicky deh. Aku udah sering sama Vicky. Kamu tanya Vicky, aku tanya Indra Bekti gimana? Ya udah, aku pikir ya. Kira-kira hal terhappy apa yang Vicky Prasetyo paling happy dan hal tersedih apa? Happy-nya mereka nikah. Mudah-mudahan kita akan mendapatkan ilmu yang bermanfaat dari mereka. Nah, kita ke Vicky, nanti aku akan nungguin Indra Bekti dan Aldila. Cool time. Sekarang aku udah ketemu sama sahabat lamaku Indra Bekti dan istrinya. Halo. Halo, hai. Ya ampun, masuk ke ininya YouTube-nya Robi Ahmad. Udah pernah waktu yang jadi badut lu ke rumah Iya gue. benar, iya. Iya Tapi kan? kan YouTube gua, bukan YouTube lu. Juga sih, gue cuma pengen nanya 2 momen dalam hidup lu ke kalian berdua. Buat Bekti dan Aldila, momen paling tersedih dan momen paling terbahagia. Ya, dulu siapa? Iya. Jabat bersama-sama nih, Bun. Ya, kalian sih beda aja apa? Bisa beda nih yang Oh, pertama iya. nih. Momen tersedih selama karir dan berkeluarga, apa hal yang paling bikin sedih dan down banget? Ya, mungkin kalau dari segi karir adalah pada saat pernah lah aku lagi istilahnya down-downnya itu ada seseorang yang mungkin harusnya bisa support untuk kerjaan di aku, cuman mungkin karena satu dan lain hal kita harus tidak bekerja sama lagi gitu. Dan akhirnya ya di situ ngerasa ya kehilangan sahabat aja gitu maksudnya. Tapi sekarang masih tetap bersahabat, masih dalam tetap pekerjaan itu. dalam pekerjaan tersebut yang harusnya dia bisa support, cuman akhirnya Siapa sih lu? ada. Seneng. Tapi yang paling kalau dalam berkeluarga pernah nggak ngalamin hal yang sedih? Sedih banget ya waktu kita kehilangan Ken ya, Bun. Oh, itu dia. Itu kita keguguran ya. Jadi sebenarnya sih kalau dibilang keguguran mah enggak ya, dilahirin ya secara normal waktu itu, tapi karena Dila lagi sakit waktu itu harus dilahirin, anaknya harus bunda harus diselamatin gitu. Jadi pilih bunda atau pilih iya harus pilihnya bunda dong. Mohon maaf ya maksudnya. Ya akhirnya pilih bunda pastinya ya, karena ya kita nanti mungkin Allah kan kasih lagi insyaallah untuk bisa Amin. diberi lagi anak yang sehat lagi gitu. Nah jadi gini, waktu Dila sakit itu anaknya harus dilahirin karena untuk nyelamatin ibunya, tapi ya akhirnya anaknya juga tidak survive ya. Cuman dalam waktu 23 menit hidup. Masih 23 minggu ya? Iya. 22-23 minggu, 5 bulan ya. Jadi udah terbentuk semuanya, cuman laki-laki lagi. Laki-laki lagi. Padahal belum punya anak laki-laki. Belum. Itu ya Allah. Aku pada juga saat- kemarin lagi tak keguguran. Ya, itu dia Ya mungkin memang belum. Ya. Ya, makanya nah akhirnya kita coba yang sama itu kan IVF, kita coba bayi tabung. Ya belum juga. Ya juga. Nih, kalau yang terakhir untuk hal yang sedih ya, di sini kita hal yang senang-senang.
Hal bodoh apa sih yang pernah kalian lakukan satu persatu ya saat kalian melampiaskan kesedihan? Ya paling teriak-teriak di depan dia gitu. Misalnya kalau kita lagi marah, aku teriak Terus gitu. gitu. Ya aku juga capek. Dia bukannya ikut marah, dia ketawa malah. Kalau Bunda gimana? Kalau aku marah, aku bisa nantangin orang itu. Aku bisa yang, oh ya udah lo nggak perlu gue juga nggak perlu lo. Jadi nggak pernah. Ya aku orangnya confidence-nya sangat tinggi ya. Apa? Hal gila apa yang pernah dilakukan demi mengejar cita-cita? Apapun itu aku tempuh ya. Misalnya mau casting, mau apa segala macem gitu, naik bus, naik apa maksudnya jalanan itu nggak pernah gue tahu tempatnya kayak apa, itu aku jabanin gitu. Waktu itu pada saat mau lagi jadi artisnya gitu ya. Naik bis lu jawaban. Naik bus jawaban dulu, maksudnya ya paling kalau misalnya itu ke sekolah doang jauh-jauh ya gitu ya. Tapi ini sampai tepatnya tuh yang sampai jauh-jauh gitu ya, coba sendirian gitu. Ih gila-gila. Terus naik taksi tuh ya, bawa map, bawa peta. Oh, biar alamatnya di mana gini casting di mana gitu. gitu. Oh, casting di mana tuh jabanin. Gitu sampai segila itu ya gitu. Jadi lu memang pengen jadi artis aja. Benar. Kalau Bunda untuk mendapatkan indra bakti mungkin sampai. Maaf. Hey. Yang ngejar-ngejar siapa? Maaf dong dia dong. Masa saya sih? Iya. Ngejar-ngejar. Kamu hal gila apa yang bisa ngejar-ngejar sampai? Ya, aku sampai sempat waktu itu ya, walaupun Kamu dia lagi udah punya naik-naiknya pacar, ini. waktu dia udah punya pacar, ya waktu itu aku coba kejar Jadi dia. punya pacar dulu. Iya, Gara-gara kamu dia pilih kamu. Iya. Hah? Maaf gimana? Enggak juga. Jadi waktu itu kan kita ketemunya di airport itu kan. Terus akhirnya Irfan Hakim kan yang bantuin minta nomor teleponnya dia kan. Terus udah sampai Jakarta kita teleponan gitu. Terus pas dari teleponan ya dia bilang udah punya pacar. Tapi kita ketemuan dulu aja yuk gitu. Ketemuan yang waktu di aku Itu nge-MC. di Jakarta. Iya, Jakarta. Nah, tapi ada hal gila satu lagi yang akhirnya belum pernah coba ke perempuan manapun. Itu kan 2007 pertemuan pertama. Tahun 2008 tuh ngilang dia kabarnya. Karena kan udah punya pacar, ya aku juga nggak mau yang terlalu gimana kan. Nah, terus 2009 ternyata dia hubungin aku dari Malaysia. Adiknya ngingetin, apa kabar tuh Bekti gitu. Jadi waktu itu udah dia cerita-cerita sama adiknya gitu segala macam. Nah, pada saat dia pindah di Malaysia, kuliah di Malaysia, adiknya ngingetin. Akhirnya teleponan. Aku yang lagi nungguin dia, pucuk ditimpa, pucuk gimana ya? Pucuk dicinta. Cinta ulang tiba. Ya. Telepon lah gitu kan. Itu habis sholat asar, ya Allah ingat banget gitu. Dia telepon. Udahlah intinya dia udah putus sama pacarnya. Terus aku langsung ngomong, kamu tahu kan aku suka sama kamu sebenarnya. Aku nggak cari pacar lagi, pengen cari istri gitu. Oh iya udah, kalau kamu berani kamu datang temuin sama ibuku. Gak pernahnya untuk nekat. Ayo gitu. Itu hal ternekat ya maksudnya. Karena lu bilang ayo. Karena dia Ayo, serius. aku datengin pas lagi dia ulang tahun tuh 2009, 13 Maret. Aku ke Malaysia, nemuin dia, nggak langsung nembak dia dulu atau apa, langsung ketemu sama ibunya. Ngomong, Suka sama ibunya. ya, Minta izin. Minta izin sama ibunya. Nah, terus aku bilang sama mamanya gitu, kita lagi makan malam gitu di Malaysia gitu. Mam, aku ingin menikahi anak mami. Gitu. Kaget tuh maminya. Oh, oke, tapi 2 tahun lagi ya. Berarti 2011 kan? Ya udah, oke, boleh. Persiapan dah tuh ya untuk nabung dah lumayan 2 tahun. Tiba-tiba pokoknya entah gimana 2010 dia ngebet, pengen Waduh. cepetan. Maaf dong, saya kan pinter ya, jadi saya cepet nih gitu. Oh iya, kuliahnya cepet lah, Iya. selesai. Gimana Akhirnya tuh 2010 Sebenarnya gimana? Alila juga ada perasaan sama lo, gengsi. Pasti, itu mah udah pasti. Saya kasihan Jadi kalau itu dikasih momen tahu dia tergila. dikasih. Momen tergila Demi mendapatkan cinta tuh cintanya. memang luar biasa. Gila. Terakhir, Cinta tuh buta. apa arti kebahagiaan buat Bekti dan apa arti kebahagiaan buat Dila? Kebahagiaan buat aku adalah bisa bersama dia. Sama dia selama-lama itu adalah kebahagiaan aku. Janji untuk bisa ngebahagiain dia, untuk bisa bersama dia selama-lamanya. Bahkan nih, kalau ada apa-apa amit-amit ya, misalnya pun dia meninggal gitu atau ya kita putus, aku nggak mau menikah lagi. She's the one. She's the only one. Bener bisa nangis lah aku dengerin lu. Nggak nangis sih. Kalau nggak nangis sih. Kalau Kalau gimana? ya nanti lah. Dia ngomong depan Nagita kayak. Oh iya, bener. Kalau Dila gimana? Arti kebahagiaan. Kebahagiaan itu pokoknya
Aku pengen bisa bahagia sama semua orang yang aku cintain, baik dari suami aku, anak-anak aku. Karena kalau buat ibu sebenarnya keluarga itu nomor satu. Jadi pengennya bahagia dunia akhirat sama anak-anak aku, sama suami aku semuanya. Amin. Mudah-mudahan pembicaraan mereka benar-benar nyampe ke hati sama aku mendengarkan nikah. Inspirasi gitu ya, menguatkan iman. Indra Bekti apaan sih menguatkan? Indra Bekti dan Aldila, thank you. Nah sekarang sudah sama komunitas. Nggak, gue pengen tanya deh Pak, kenapa sih lu tuh begini-begini tuh kenapa sih? Kalau gini, aku lemahnya manusia di hadapan Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa. Itu sebenarnya kan menunjukkan kebesaran gitu loh. Mohon maaf, minum dulu ya. Nanya langsung aus. Segernya beda. Ini tuh udah favorit aku banget sekeluarga karena ini tuh ada segelnya, jadi aman buat keluarga. Oh, Pak, tadi udah nanya juga, Raffi udah nanya sama Kak Indra Bekti dan Kak Aldila. Apa momen tersedih buat seorang Vicky Prasetyo? Ini nggak bercanda ya Pak nanyanya ya? iya. Ya, gimana? Di saat waktu aku lagi jalanin hukuman di dalam penjara, terus anak aku yang paling kecil yang cowok dateng, terus dia nanya, pertama kali nanya, kan dikurung gitu kan. Dia waktu itu umurnya berapa? Dia waktu itu masih 5 tahun. Terus aku keluar, terus dia Oh nanya. boleh keluar. Enggak, akunya kan nemuin dia, Oh, tapi iya. di ruang besukan. Pas keluar dia dikasih tahu, Dedi, kok Dedi keluarnya dari kandang burung? Kata dia itu dari kandang burung. Maksudnya ada apa namanya Ada jeruji. kurung-kurungannya gitu loh. Iya, Dedi lagi main, lagi tamasya, bohongan gitu lagi. Soalnya di situ ngurus-ngurus burung. Terus kapan? Nanti kalau burungnya udah gede baru pulang. Nah, terus dia tuh kayak, soalnya aku besok mau ambil rapot. Nah, terus aku pengen sama Dedi, soalnya aku tahu nih rapot si kelas TK gitulah. Ngambil nilai-nilai aku pasti bagus. Ayo Dedi, ayo cepetan kita pulang. Kalau nggak boleh, aku yang izin deh. Paling juga besok Pak siang, habis aku ngambil rapot, Dedi bisa balik lagi yang jagain burung ini, gitu. Sedih Jadi, banget. menurut aku kayak nggak pernah bisa mengasih kebahagiaan karena kitanya lagi lemah kan, lagi dikurung gitu. Itu momen tersedih dari hal apapun yang pernah aku alamin, dan itu jadi akhirnya buat motivasi. So, kayaknya lu mah ya dihujat ya, dibilang jelek, tapi kalau sama anak namanya orang tua tuh tetap nomor satu ya. Hal yang menjadi hakim, maksudnya yang menjadi hakim yang lebih layak itu kan tetap Tuhan. Biarin aja mau kita dihujat kayak apapun ya, tapi alhamdulillah sih belakangan sini udah mulai membaik gitu. Masya Allah. Tapi kan ya alhamdulillah sekarang udah bisa kumpul lagi sama Bisa anak-anak ya kumpul kan? sama anak-anak. Nah sekarang kalau momen yang paling membahagiakan, wah ini gue kayaknya bahagia. Pas bahagia itu kemarin tuh, nggak lama dalam belakangan ini. Kalau dalam soal yang kita rasakan, ibu mama udah menikah lagi, itu bahagia banget aku. Ya Allah, mama aku di usia sekian Bisa ketemu lagi bisa ya? ketemu jodohnya dan bisa ada yang jagain sampai dia benar-benar menutup usia, insya Allah buat selamanya ada yang jagain gitu. Itu kalau dari segi apa yang kita rasakan. Kalau dari karir ya semenjak ada program si Oke Bos itu deh, itu kebangkatan banget. Maksudnya sampai Kenapa gitu lo bilang? Maksudnya kan program lo kan sebelumnya banyak ya? Iya, Bener nggak? maksudnya Program tuh kan sebelumnya tuh banyak dan selalu ada kerjaan. Kenapa lo bilang program Oke Bos itu yang buat lo happy, itu kenapa? reinkarnasi, kayak kebangkitan seseorang akhirnya bisa ngelihat di program itu, ih ternyata Vicky tuh maaf ya maksudnya bisa ngaji gitu loh. Terus banyak udah mulai poin itu, terus ternyata ih dia bisa nahu sorok, terus dia bisa ini, terus ternyata lebih ini ya lucu dia kalau di sini, filosofi ngawurnya dia lebih diterima. Nah karena program itu juga terus alhamdulillah share dan ratingnya juga bagus, akhirnya membuka peluang untuk coba ajak dia lucu loh di program itu, dia lucu di program ini, sampai punya 8 sekarang alhamdulillah. Sampai punya 8 program ya, awalnya dari situ terus ngembang lagi semua gitu lagi, maksudnya awalnya gitu. Jadi yang dulu mungkin Vicky Prasetyo itu kan dikenalnya kan istilahnya ya maaf ya Pak ya, maksudnya kan cuma diketawain, bener nggak? Iya kan? Cuma diketawain, maksudnya kalaupun lucu diketawa-ketawain, diomongin, diledek-ledekin. Tapi seorang Vicky Prasetyo merasa derajatnya diangkat dan lebih banyak berkahnya setelah ada program yang ini, yang Oke Bos, alhamdulillah gitu. Dan biasanya kan kalau kita tuh rezeki tuh bukan hanya rezeki yang cukup, tapi rezeki yang berkah, bener nggak? Benar. Buat keluarga, buat anak. Terus Itu kayak tadi anak-anak aku juga jadi seneng gitu gitu. ngelihatnya, ih
Dedi tuh lucu banget sama Om Raffi tuh, seru tuh. Om Raffi jungkir balik, Dedinya filosofi gitu, itu lucu. Terus ada suatu saat yang momen aku selawat, ya aku seneng deh selama ini aku ngeliat Dedi di TV. Ya apapun, kok baru kali ini ya gitu selawatan gitu dan ditayangin gitu. Berarti kan programnya percaya kan hal kebaikan gitu loh. Itu sih maksud aku keren banget sih awal-awalnya. Jadi anak-anak juga kayak tadi Gigi bilang, kayak dapat berkahnya tuh bukan hanya materi tapi tanggapan dari anak-anak juga seneng gitu. Jadi bisa nggak cuman memberikan berkah rezeki ke anak-anak, tapi memberikan kebanggaan buat anak-anak, bener nggak? Masya Di situnya Allah. tuh bener-bener kerasa banget. Masya Allah, ternyata ya, alhamdulillah ya, ternyata dibalik seorang sosok Vicky Prasetyo itu yang kayaknya cuma jadi bahan ketawaan, tapi ya itu mungkin hanya sebuah sosok untuk bekerja gitu, bener nggak? Betul. Ternyata nilainya tuh lebih dari itu. Jadi berarti benar apa sih yang lo selalu bilang tuh, don't judge book Dari like over 10 dia. Ya, maksudnya nggak boleh emang melihat orang itu dari luar gitu. benar Iya, jadi ya, dan gue juga lagi pengen nyiptain metode bercandaan yang kayak tadi tuh, menciptakan filosofi lucu. Misalkan kayak Evita Peron pernah berkata kepada adiknya Evita Mala, terus tadi bahasa Inggrisnya diplesetin kayak flyover apa gitu-gitu. Gue pengen nyiptain komedian, mungkin ya kalau diterima, yang nggak menyinggung perasaan orang. Benar, sih. setuju. Itu yang gue lagi pengen gitu loh. Benar, Nggak misalkan setuju. maaf, aduh bodinya, waduh udah kayak ini buntelan ini kayak gitu-gitu. Iya, Gue iya. berusaha gitu, walaupun nggak bisa Mencoba. ya, baru mencoba. Mudah-mudahan treatment komedi ini disukai, tapi ternyata begini filosofi dong yang lucu-lucu. Pernah off air dibayarnya lumayan gitu, sampai ya lumayan lah angkanya. Terus datang kita cuma disuruh Ngoceh kayak doang gitu. ngoceh gitu doang, udah filosofi aja. Tapi nggak perlu ngatain orang, bener Nggak nggak? perlu, Lo gitu. rezeki tapi tanpa harus ngatain orang dan menyinggung orang, bener. Bener, Masya jadi Allah. kayak nggak pernah kayak fisik orang lah, apalah apa gitu. Jadi pengen nyiptain komedian yang begitu gitu loh. Misalkan kayak cara menggoda atau apapun kayak Aristoteles itu sebenarnya saat dia sukses menaklukkan Paisuchen, padahal kan udah jelas beda tuh. Iya. Aristoteles di Yunani, Paisuchen Jadi lo berpikir tuh ya, pakai itu kan pakai. Nah, ini konsep yang pakai harus gue harus jujur nih. Jadi gue harus jujur, bagaimana sih pikir itu banyak banget tuh, itu bagaimana gitu. Jadi gue mengadu sesuatu yang memang nggak ada di dunia dia gitu. Tapi lo tuh memang buat itu, berarti seorang komedian itu tuh nggak cuman asal nyeplok, Nggak. nggak cuman asal ngatain orang, tapi Mengkonsep. pakai ada konsep, Iya itu maksudnya. konsep dan berpikir Heeh. nggak cuman asal nyeplok Enggak. gitu. Jadi dia tetap terkonsep bikin sesuatu. Tapi kalau mungkin ya, kalau kemudian kayak lu muka aja begini misalkan kayak gitu-gitu ya, kayak gampang tuh ya. sama kayak itu mah hal-hal yang kayak ini. Nah gue tuh pengen bikin beda gitu loh, Bener-bener, nggak ikut-ikutan gitu kan. Dulu pernah ada trennya tuh, dasar lu ini, dasar lu tutup kancil gitu-gitu, tutup panci gitu-gitu. Nah gue tuh nggak main di area itu, gue mainnya di area Area filosofi sendiri. gitu. Kayak Aristoteles pernah mendapatkan jodoh, kata dia nggak usah melihat dari berbagai macam arah, cukup lihat ke kanan dan lihat ke kiri gitu katanya. Coba Gigi lihat ke kanan, kemudian lihat ke kiri, wah, nah gitu tuh contohnya jodoh gitu kan. Itu sebenarnya bisa ketawa gitu loh, tanpa harus melukai Cewek-cewek, orang. oh Vicky lucu banget. Ya kayak gitu. Nah, gue gak kemakan, mohon maaf. Bukan, ini kan mencontohkan. Tapi lo pernah kepikiran gak sih, kan yang kita tahu nih ya, Vicky tuh dulu sebelum nikah, apa namanya, yang lo sebelum terkenal banget tuh sama Zaskia Gotik tuh, yang waktu lo mau apa? Lamaran. Lamaran itu kan taunya lo kan businessman, bener gak? Berarti lo dulu kan sebelumnya bisnis kan? Ya itu yang akhirnya jadi bermasalah hukum. Iya ya, bisnis apa? Kan lu bukan meniti karir sebagai entertainer dan bukan sebagai pelawak tuh kan dari muda. Sedangkan kan yang lain semuanya dari muda. Lu kan tiba-tiba ujuk-ujuk kaget tiba-tiba karena kasus, karena ini sama ini karena ocehan lo kayak gitu jadi terkenal Nah, dan benar-benar menggeluti ini dan lo meninggalkan bisnis lo. Iya. Pernah kepikiran gak sih lo dulu tiba-tiba ada di sini gitu? Nggak pernah. Orang kita aja nggak tahu, makanya kalau ya dulu mantan nyanyi gitu loh kan, kita nungguin di belakang panggung, ayo kita mau ini wawancara, enggak. Bukan karena sebenarnya apa-apa juga, karena ya jujurnya ya lagi menjalani juga sama si A, si artis yang ini, artis yang itu, ya jujur aja gitu loh. Cuma udah nggak usah, memang nggak ada kepengen juga, ayo dong ya. Lu nggak pengen Temenin aku diliatin. berdua, nanti kita bajunya samaan di acara ini yuk, biar orang tahu kalau aku udah punya jodoh. Ya udah, aku mah di belakang aja, nggak ada kepengen. Pas udah nggak tahu ceritanya apa, tiba-tiba wah, keluar langsung gede, tiba-tiba. Tapi lo pernah kan, ya mohon maaf ya, kalau dulu kan lo gara-gara lo ngomongnya Ngawur. gitu-gitu ngawur kan, lo kan jadi bahan bercandaan orang banyak kan, Iya. bener gak sih? Jadi bahan bercandaan, jadi cacian orang, diketawain orang. Lo tahu gak sih sebenarnya pada waktu itu? Tahu.
Terus Kan perasaan kalau- lo gimana? Kalau ngelihat kita kan di dalam sel kan, di dalam tahanan. Yang apa sih yang 28 Iya, kan, iya, Habis majalah Maju. ekonomi, Iya, iya. kontroversi hati, Itu kudeta kan cinta, itu lo bukan kan rame lo banget bukan itu. lo pada bisa saat itu kan lo ngomong kayak gitu tuh lo tuh nggak bermaksud untuk bikin Ngelucu. lucu enggak kan? Enggak. Emang lo ngomongnya kayak gitu Iya, kan? tegang, karena kan udah ada penjemputan sebenarnya. Oh, lo tuh tegang. Tegang, karena dijemput, jadi antara mau pinter sama ini jadinya udah keblinger semua. Oh, udah keblinger. Terus kan lo abis itu kan itu dijadiin kayak meme. Iya, semua. Dikatain, Iya, diketawain. iya, Lo udah. tahu nggak sih pada waktu itu tuh? Tahu ngelihat Terus? kalau hari Minggu kan dikeluarin tuh suka Iya. ada TV tuh Sabtu Minggu. Ya Allah, Fik lucu deh, Fik kamu, Fik lucu deh kamu, digitu-gituin gitu. Lo merasa apa? Gue kan disitu nggak ngelucu gitu emang Iya, lo gitu. gue memang gak niatnya ngelucu, tapi lama-lama kayaknya gue habis keluar dari penjara juga bisnis apa yang orang percaya semua image-nya dibentuk gitu. Kan orang digiring, Gi. Kalau iya. aku digiring, Opini orang tuh di- opini orang digiring Iya. untuk menilai kita. Iya. Coba kalau dulu misalkan, oh ternyata dia di penjara hanya karena kesalahpahaman sampai dia di dalam penjara. Akhirnya orang yang tidak kenal menggiring opininya, ih kasihannya. Cuma kan akhirnya, oh dibilang inilah, dibilang itulah. Wah, dibuat belum lagi cewek-cewek yang gua nggak kenal, tapi tiba-tiba ngomong, ya merasa ini. Karena siapapun yang ngaku pacar Vicky waktu itu pasti diuber media. Ceritanya begitu. Jadi banyak spontan karir buat siapapun. Padahal kita nggak pernah ngerasain. Cuma gue biarin aja. Nah pada waktu itu tuh yang pada ngaku-ngaku itu ada yang beneran ada yang Ada yang enggak, yang lebih gilanya lagi ya kita nggak pernah kenal. Tapi ada yang Apa ya? bener juga. Iya, ada yang bener ada. Ada. Masa yang Tapi bener banyak juga. ada. Tapi yang nggak ada, ya maaf ya sampai dia bilang, aku mau Vicky, aku pernah ngelakuin hal sesuatu yang lebih. Tapi padahal demi Tuhan, gue kayaknya nggak pernah cewek ya ini. maksudnya kan ini kan kalau kayak Kenapa gini kan ya? kita tahu berarti yang dia mengakui juga yang benar dan yang nggak benar juga ada gitu kan. Ada, tapi yang bilang temen ya, ada juga yang kita anggapnya temen. Ya udah kita, ya ayo makan, aku ke tempat apartemen kamu makan. Kita nganggapnya temen. Tapi karena di situ momennya lagi bagus buat karir siapapun orang yang mau jadi artis mendadak, ya udah akhirnya dia keluar, bikin makan. Ini piring yang bekas dia makan, ini foto-fotonya dia sama Masa aku. Iya, padahal aku ya Allah kita kan temenan ya. Akhirnya kita punya kesimpulan pas saat gue mau bebas, orang tuh ternyata pada seneng ya, pada jadi ketawaan dengan meme gue. Ya udah, gue akan buat diri gue menjadi orang yang paling bodoh dan lo yang tertawain gue. Dan di saat lo tertawain gue juga lebih daripada gue tertawain lo. Jadi gue bikin kata-kata gue jadi orang bodoh, peng. Begitu pas TV keluar, Mas Vicky mau gak di sini? Ya mau, berapa? 40 juta sekian sekali sesok. Lah mahal banget mas, ya kan kamu yang membuat saya jadi seperti ini. Sekarang kamu Lu bikin sendiri aja. yang udah menabung untuk membuat besar, kamu sendiri harus mempertanggungjawabkan ini. Iya, kalau Saya mau juga- syukur, kalau enggak iya, enggak, malah gitu. saya juga nggak punya kepentingan buat jadi ini. Aku udah oke. Masa lu Iya, dibayar padahal gua cuma 40 juta? 40 juta sekali show. Masa sekali maksudnya ada acara gitu. Iya, sekali acara di TV. eksklusif ada di Kuningan. Sekali eksklusif dibayar 40 juta. Masa itu begitu lo keluar? Begitu keluar langsung dibayar 40 juta. Udah gitu aja udah dibayar 40 juta ya udah dibayar. Udah seneng makan. Napi-napi teman-teman warga binaan ya. Jangan di penjara. Kita pesta makan. Besok Vicky Prasetyo bebas makan. Dapat 40 juta. Ya stasiun TV-nya udah siap. Siap. Wah udah kan. Oke kita langsung live dari sana ya. Iya. SCG-nya aman. Aman. Kita live dari sana buangan. Iya iya. Setengah 12 dia akan keluar di pas jamnya. Oke. Wah nyokap udah siap sedekah. Siap di rumah. Ntar syuting dulu di sini baru diambil live. Lo tuh keluar dari itu aja di live-in, mau di Live, live-in. gue mau keluarnya aja nih live. Pas keluar, tangkep lagi. Masa? Ditangkep lagi. Ikut saya, Pak, saya mau keluar. Udah ikut saya dulu, Pak. Tangkep lagi. Kasus lain. Iya kasus itu juga, cuma kan perpanjang gitu loh. Jadi di kena live juga tuh. Nah, live. Jadi kena live Iya, itu gua bukan live bisa, Pak. Kenapa? Nggak bisa dibawa pulang ke studio? Kenapa? Pengennya ditangkap lagi. Ya Allah, iya, bener. Tapi lo jadi dibayar 40 juta nggak? Tetap sih, Tetap. yang ikhlasin udah lebih hari udah habis semua gimana. Kasihan gitu Tapi ya. gue sempat akhirnya jadi berbakti di stasiun itu sampai sekarang. Cuma udah ditangkap lagi sebulan bebas. Bebas Baru dijelasin sampai lagi? lamanya. Enggak. Udah soft lah suasananya. Kayak gitu sih maksudnya. Sekarang kalau lo boleh milih, lo mau balik bisnis lagi atau mau di dunia ini aja? Ini sih entertain Ini aja. Kayaknya udah mendingan jasa aja. Kalau bisnis apa rentan banget sama hukum, rentan juga sama resiko. Kalau jasa mah udahlah, mau dicoret-coret, mau dikata-katain kayak apa, ya udahlah. Satu lagi deh, gimana sih seorang Vicky Prasetyo? Lo pasti kan, apalagi awal-awal ya kan, belum lagi keluarga, pasti kesel, pasti sebel, pasti sedih gitu. Lo dikata-katain, dicaci maki, belum lagi pasti lo melihat ibu lo sedih gitu, anaknya dikatain, dicaci-caci, dihina-hina. Itu lo gimana sih caranya? Sebenarnya sih kalau aku lillahi ta'ala ya nggak ada hal yang harus sakit hati sama mereka gitu, karena biar bagaimanapun dia adalah sosok orang yang sudah membuang waktunya hanya untuk memikirkan kita gitu loh, maupun itu baik mau itu buruk, tapi dia udah mengorbankan waktunya gitu loh. Terus
kalau aku pernah salah satu belajar, semakin orang membicarakan kamu baik-baik ataupun buruk, terus kamu menjawabnya dengan ikhlas, maka yakinlah itu adalah tambahan pahala. Berapa juta orang yang membicarakan kita dengan kita ikhlas dan diam aja, itu berarti ada menjadi sebuah doa karena kesabaran. Gitu Tapi sih. kan ya itu kan lo pribadi pasti kalau kita lebih ngeredam emosi kita secara pribadi itu lebih gampang ya. Tapi di saat kita ngeliat orang tua itu akan lebih nggak terima 100 kali lipat kalau anaknya tuh dihina, dicaci. Ya pasti, kalau lo itu- gimana cara ngadepin orang tua lo tuh waktu itu? Ya bilang aja, mah, mama kan sakit hati nih. Iya sakit hati banget, Vicky dihinain gitu. Tapi mama pernah nggak memimpikan kalau misalkan aku menjadi seorang artis atau orang yang dikenal dan bekerja di entertain? Nggak pernah. Terus apa yang mama buat bangga sekarang? Ya kamu, alhamdulillah kamu udah jadi artis menurut mama begini. Ya udah, itu adalah jawaban dari kesabaran doa mama. Itu berarti hadiah dari Tuhan. Kalau orang yang menghujat kita, berarti kita lagi diuji sama Tuhan sejauh mana kita bisa ikhlas dan sabar. Gitu. Jadi kata mamaku, ya harus tenang aja gitu. Tapi kan dia kelewatan, ya nggak apa-apa. Udah tenangin aja. Gitu sih. Jadi menunjukkan kepada orang tua kalau lo Kitanya baik-baik enggak. juga. Dan aku sih baik aja sih, asik aja gitu. Asik aja kata Vicky Prasetyo. Iya. Terima kasih ya. Sama-sama. Vicky Prasetyo.